Gadis yang sedang membersihkan lantai tiba-tiba melihat sepatu kulit di depannya. Jadi dia langsung membersihkan sepatu itu bantu pelanggan. Pria itu memandang Atao dan segera membawanya ke kamarnya untuk melayaninya. Sang induk semang dari luar dengan sepenuh hati menghentikannya karena Asui adalah gadis bodoh. Di dalam ruangan, gangster melepas bajunya dan mengungkapkan bekas luka yang menakutkan. Tapi Asui tidak menunjukkan rasa takut apapun. Terus pijat dia. Kau enggak takut kan? Pria itu mengatakan ini adalah bekas luka yang tersisa ketika dia bertarung dengan Amerika. Itu juga kebanggaan terbesar dalam hidupnya, tapi Atao membenci perang berdarah. Pura-pura tidak mendengar apa-apa terus pijat. Ketika dia meremas kakinya rasanya tidak beres. Beberapa ketukan membuat suara aneh. Atao menarik kaki celananya dan melihat bahwa itu adalah kaki palsu. Aduh, orang besi. Tapi meskipun itu adalah kaki palsu, Atao tetap melayani dengan antusias. Tindakan ini membuatnya sangat senang, jadi dia menghadiahinya dengan sejumlah besar uang. Atao tidak tahu betapa berharganya uang ini, jadi itu diambil oleh pemiliknya. Asui menyuruh Atao untuk menjauh kalau dia melihat pria itu lagi. Karena dia pembunuh yang kejam, menjauhlah darinya. Untuk menebus Atao, Asui memberi Atao beberapa koin perak untuk membeli makanan. Membuatnya sangat bahagia sehingga dia tertawa tanpa henti. Keesokan harinya, Atao secara kebetulan bertemu pria itu di jalan. Dia melambaikan tangannya padanya. Ketika orang lain melihat bos geng Sabo, mereka semua menjauh sejauh mungkin. Hanya Atao yang secara naif berlari ke arahnya, menganggapnya sebagai orang yang baik. Bahkan biarkan dia mencoba pinang yang baru saja dia beli. Ketika Atao pergi, dia dengan cepat memuntahkan buah pinang di mulutnya. Karena dia belum pernah makan ini sebelumnya. Melihat sosok punggung Atao berangsur-angsur menghilang, dia jatuh ke dalam perenungan. Malam itu, polisi tiba-tiba menyerbu ke panti pijat untuk menangkap imigran gelap. Di mana Atao adalah objeknya. Melihat polisi, Atao hanya tersenyum gembira tetapi diingatkan oleh teman-teman kerjanya. Baru saat itulah Atao tahu bahwa polisi datang untuk menangkapnya. Lalu buru-buru kabur. Meskipun dia bodoh, dia ahli dalam melarikan diri. Hanya beberapa langkah yang bisa lolos dari polisi. Atao memakai pot dengan mata tertutup dan berlari lurus ke depan. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, tidak sengaja bersembunyi di rumah Asia. Saat ini dia sedang santai berbaring di tempat tidur sambil menonton TV. Tiba-tiba dia mendengar suara keras yang membuatnya sadar kembali. Dengan cepat mematikan TV dan melihat sekeliling. Tentukan bahwa itu bukan suara TV. Mulai mencari dari mana suara itu berasal. Akhirnya menemukan suara yang berasal dari lemari. Adegan saat pembukaan, seorang gadis muda jatuh ke tanah. Asia menarik Atao bangkit, bertanya siapa dia dan mengapa dia muncul di rumahnya. Baru bangkit, Atao hendak buru-buru kabur. Ketika dia mendapatkan kembali ketenangannya, dia melihat tahi lalat persis seperti ayahnya. Ayah. Asia langsung membeku. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia memanggil seperti itu. Tetapi masih menemukan panti pijat itu melalui bahasanya yang ngoceh. Kemudian dia dengan ramah membawa Atao kembali ke tempat itu. Kebetulan Asia adalah pacar Asui. Hanya saja sebelumnya, dia putus dengannya karena dia miskin. Asia bertanya padanya tentang masalah mental Atao. Asui tidak menjelaskan banyak, hanya mengatakan bahwa dia harus pergi. Asia hanya berpikir bahwa Atao hanyalah tamu yang lewat dalam hidupnya. Tapi Atao menganggapnya sebagai ayahnya, setiap hari dia meminta untuk pergi menemuinya. Atao kehilangan ibunya di usia muda, tetapi dia memiliki ayah yang sangat sayangnya. Tapi hal yang tidak menguntungkan terjadi. Ayah saat pergi ke hutan untuk mengambil layang-layang untuknya. Menyuruhnya untuk tidak berlarian. Tetapi gadis kecil itu tidak patuh, dia mengikuti ayahnya ke hutan. Pada saat ini, sang ayah menginjak ranjau darat dan menyuruh putrinya untuk tidak bergerak. Atao masih tidak mengerti apa yang terjadi dan masih berlari ke ayahnya. Untuk melindungi putrinya. Sang ayah mengangkat kakinya dari ranjau darat, akhirnya meninggal. Atao tidak bisa tahan dengan rasa sakit ini. Sejak itu pikirannya adalah anak berusia 6 tahun. Setelah ini, dia sangat membenci perang dan bom. Setelah tumbuh dewasa,
Atao mengikuti Asui ke perbatasan. Di sini, Asui telah membuka toko pijat, mempekerjakan gadis-gadis Vietnam untuk bekerja di sana. Karena Atao itu bodoh. Pada saat yang sama, Asui ingin melindungi Atao sehingga dia memberinya pekerjaan pembersihan. Sebelum dia meninggal, ayahnya meninggalkan kalung ada gambar mereka berdua. Itu juga merupakan barang terpenting dalam kehidupan Atao. Mengamatinya untuk waktu yang lama, Atao mengidentifikasi Asia sebagai ayahnya, jadi dia berlari untuk menemukannya. Terancam Asia yang sedang mencuri minyak takut setengah mati. Ayah. Dia tidak peduli dengan gadis terbelakang ini. Minta Atao untuk segera mengembalikan topinya. Tapi dia menolak untuk melepas topinya dan menggodanya. Asia juga pasti tidak berdaya dengannya. Hidupnya telah cukup sengsara. Mana waktu buat bermain dengannya. Setelah mengambil kembali topinya, A langsung pergi. Sejak cinta pertama menikah dengan orang lain, hidupnya sangat menyedihkan. Hanya orang biasa yang berkeliaran. Di tangannya hanya ada mesin karaoke, mengamen untuk mendapatkan uang di jalan. Hidupnya sangat sulit, bahkan sumber listriknya adalah dia meminta bantuan orang lain. Ketika bisnis tidak baik, dia tidak dapat membayar tagihan listrik. Meskipun dia miskin, banyak gadis melihatnya sebagai pria yang baik untuk diandalkan. Akhirnya putus setelah tahu dia miskin. Bayar aku. Bayar apa? Bukankah kau bilang kau mencintaiku tadi malam? Tadi malam adalah tadi malam. Hari ini adalah hari ini. Aku tidak banyak bicara, beri aku uang. Gadis itu tidak bisa mendapatkan uang. Mengambil jam tangannya untuk melunasi hutang. Tidak tahu berapa kalinya hal ini terjadi dalam hidup Asia. Tapi dia masih miskin, hidupnya masih tak bisa menjadi sejahtera. Banyak gadis telah meninggalkannya karena ini. Hari ini, Asia terus bernegosiasi dengan pemilik kios sebelah. Dia akan membayar untuk memasang sambungan listrik. Tiba-tiba terdengar suara yang merdu. Semua orang yang lewat dengan cepat tertarik dengan suara Atao. Lagu itu mengakhiri semua orang di sekitar bertepuk tangan serempak. Asia langsung menyadari. Ini adalah pohon penghasil uang yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi keesokan harinya dia pergi mencari Asui. Pekerjakan Atao untuk bernyanyi untuknya. Beri uang, apapun baik-baik saja. Bagi kita tak perlu menyebut uang. Setelah mendengarkan ini, Asui segera menekan kepala Asia ke dalam air. Lihat bahwa hidupnya juga tidak mudah. Minta dia untuk membayar Atao 200 per bulan. Selain itu, dia harus menanggung makanan dan akomodasi dan harus membuat izin tinggal untuk Atao. Menghadapi permintaan yang tidak masuk akal. Demi mencari nafkah, Asia menggertakkan giginya dan setuju. Berkata Asui telah berubah terlalu banyak. Mendengar itu, dia mulai meremehkannya selalu gitu-gitu saja. Kobat lihat, kamu masih sama dengan manusia enggak? Asui memperingatkannya. Jika berani menggertak Atao, jangan salahkan dia jahat. Asia berpikir bahwa Atao adalah angsa yang bertelur emas dalam hidupnya. Tanpa diduga, dia adalah penyelamat yang dikirim oleh Tuhan. Dia bahkan belum pergi bernyanyi, Atao sudah membersihkan rumah. Dia bahkan mengeluarkan semua pakaiannya dan mencucinya. Mengeluh kepada Asia karena tidak membersihkan rumah. Namun, Atao juga memiliki kekurangan. Itulah dia suka bermain-main dengan celana pendek Asia. Lalu menjahit celananya. Ada kali Asia pikir dia memakainya terbalik. Menyentuh sebentar baru tahu. Celana telah dijahit oleh Atao. Membuatnya terlalu malu untuk mengatakannya. Kemudian melihat adegan di mana Atao mengeluarkan celananya untuk bermain. Dia hanya bisa tertawa dalam ketidakberdayaan. Selama kamu bahagia, aku baik-baik aja. Selain ini, Atao juga suka berbicara sendiri. Mengatakan hari ini dia akan membantu ayah dengan pekerjaan. Jangan bergumam lagi. Gitu sangat menakutkan. Di malam hari, penampilan Atao membuat bisnis terlihat makmur. Nyanyi duet sama cewek Vietnam. 2 koin 1 lagu. Meskipun harganya tinggi,
Para pria yang ingin bernyanyi dengannya berbaris yang bisa hitung jumlahnya. Berkata Atao,